Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang berlayar di samudera dunia, tahukah engkau kemana arah perjalananmu? Dunia ini hanyalah pelabuhan sementara. Setiap pilot, cepat atau lambat, pasti akan sampai pada ombak terakhir, yaitu sakaratul maut. Malam ini, mari kita merenung bersama tentang rahasia dunia yang menipu dan detik-detik sakaratul maut yang pasti akan tiba. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan, dan berlomba-lomba dalam kekayaan serta keturunan. Dunia ini tampak begitu indah di mata, namun penuh jebakan bagi hati." Imam Al-Ghazali menggambarkan dunia seperti bayangan pohon rindang di tengah perjalanan. Kita singgah sejenak untuk berteduh, lalu kita akan meninggalkannya menuju tujuan yang sebenarnya. Para sufi tidak membenci dunia, tapi mereka takut tertipu olehnya, karena dunia seringkali menjadi tirai yang menutupi pandangan hati kita dari Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Lalu Dia melihat apa yang kalian lakukan. Dunia bukanlah musuh, melainkan racun yang manis. Jika kita mengambilnya sedikit dengan hati yang sadar, ia menjadi obat. Namun, bila kita meneguknya dengan serakah, ia akan menjadi racun yang mematikan ruh." Inilah mengapa Rasulullah mengingatkan kita bahwa cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Imam Ibnu Athaillah pun bertanya, "Bagaimana mungkin hatimu bisa bercahaya sementara dunia masih tinggal di dalamnya?" Cinta dunia membuat mata batin kita buta, menutup telinga dari seruan akhirat, dan membuat kita lupa bahwa setiap pagi adalah langkah yang membawa kita semakin dekat menuju liang kubur. Ingatlah, dunia ini bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dilepaskan dengan indah. Orang yang hidupnya hanya mengejar dunia, ia akan mati dengan tangan yang kosong. Namun, orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat, ia akan meninggalkannya dengan senyuman. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi mengingatkan, setiap ruh akan mencicipi sakaratul maut, maka beruntunglah orang yang telah mempersiapkannya dengan taubat dan amal. Karena sakaratul maut adalah gerbang yang tak terelakkan. Allah berfirman, "Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Tidak ada satupun yang bisa lari darinya, baik raja maupun rakyat, orang beriman maupun yang lalai." Rasulullah sendiri bersabda, "Sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat, yaitu kesakitan yang amat sangat." Coba kita bayangkan sejenak, ketika ruh mulai ditarik dari ujung kaki, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh, dan dunia yang selama ini kita genggam erat tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Allah menggambarkan momen ini dalam Al-Quran. Maka mengapa ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan, sedangkan kamu ketika itu hanya bisa melihat? Imam Al-Ghazali melukiskan saat itu. Seluruh anggota tubuh melemah, lidah menjadi keluh, mata sayu, dan telinga tak lagi mendengar. Namun, hati masih menyaksikan seluruh kejadian. Di saat itulah tabir dunia akan terangkat. Kita akan melihat kebenaran yang selama ini mungkin kita abaikan. Maka akan ada perbedaan besar antara kematian orang beriman dan orang yang durhaka. Kepada orang beriman, malaikat akan berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Sebaliknya, kepada jiwa yang buruk dikatakan, "Keluarlah wahai jiwa yang buruk, menuju kemurkaan dan murka Allah." Kematian bagi orang beriman adalah perjumpaan kekasih dengan kekasihnya. Sedangkan kematian bagi orang durhaka adalah perpisahan yang menyakitkan antara ruh yang gelap dengan cahaya yang menolaknya. Di detik-detik akhir itu, tidak akan ada lagi tawar-menawar waktu, karena pintu taubat telah tertutup. Para sufi mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah kehancuran, melainkan perpindahan dari dunia yang fana ke alam yang kekal. Dunia ini, seperti kata Rasulullah, adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Terasa sempit bagi hati yang rindu kepada Allah. Namun setelah kematian, langit akan terbuka dan ruh akan melayang bebas. Bayangkan betapa indahnya kematian bagi mereka yang mencintai Allah. Malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Salam sejahtera atas kalian, masuklah ke surga karena amal-amal kalian." Sakaratul maut yang menyakitkan bisa berubah menjadi taman rahmat, karena hati mereka sudah mati dari cinta dunia dan hidup dalam zikir kepadanya. Wahai jiwa yang mendengarkan,
dunia ini bukan rumahmu. Ini hanyalah tempat singgah sementara. Engkau diciptakan dari alam yang suci, dan engkau pasti akan kembali kepadanya. Allah berfirman, segala yang ada di bumi akan binasa, dan yang tetap kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Hidupmu adalah sebuah perjalanan pulang, maka persiapkanlah bekal, karena di ujung jalan nanti, yang menantimu bukanlah dunia, tetapi Allah yang Maha Kasih. Ya Allah, lembutkanlah sakaratul maut kami, terangilah kubur kami dengan cahayamu. Jangan engkau cabut ruh kami dalam keadaan lalai. Jadikanlah kematian kami sebagai pertemuan yang penuh kasih denganmu. Sebagaimana firman-Mu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun agar kami bisa terus memperbaiki konten kami. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih.